Halo bosku semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jumpa lagi sama saya Samudin di Karisma Channel tentunya. Kabar gimana bro? Semoga sehat selalu. Dan sekarang kita akan ngebahas sebuah laptop gaming tampan dari Asus di tipe TUF Gaming A16 FA607 NUK. Laptop ini handsome tampilannya, dapur bajunya juga ngebut, cocok untuk bisa menangani semua kebutuhan kalian. Nah, yang menurut saya cukup menarik bro ya, laptop ini yang menyita perhatian saya adalah karena desainnya sangat tampan sekali. Jadi pembahasan kali ini kita akan langsung geser ke pembahasan desainnya dulu. Overall kalau kita lihat, laptop ini dia itu masih tetap mengedepankan desain lama yaitu TUF Gaming A16 dengan TUF gaya klasiknya. Yang kita bahas adalah varian Mecha Grey, dan laptop ini punya logo TUF timbul yang terdapat pada cover luar. Lalu kalau kita perhatikan lagi bro ya, laptop ini di 4 buah sudutnya dia itu punya segitiga kecil yang membingkai, dan dia itu kalau ditutup covernya itu masih memberikan informasi indikator lampu yang terdapat di bagian tengah atas ini. Jadi kalian bisa memantau kondisi laptop dia itu menyala atau mati dan sedang melakukan apa. Untuk materialnya laptop ini dia berbahan campuran, covernya aluminium, sementara di sisi lain seperti kayak palm rest dan juga cover bawah dia berbahan dari plastik ABS. Bobotnya di angka 2,2 kg, ketebalannya di angka 22,9 mm, dan laptop ini dia punya 4 buah exhaust pembuangan panas. Lalu sistem kerja dari pendingin laptop ini dia itu nyedot udara dari bawah. Nah, ademnya dari bawah ini bro ya, lalu dibuang lewat 4 buah ventilasi yang terdapat di 2 kiri dan 2 bagian belakang. Bagian dalamnya kipasnya ada 2, terus headlampnya ada 5 yang memastikan suhunya stabil pas kita geber untuk yang berat-berat. Tentunya suaranya juga silent. Nah, suhu laptop ini pas kita benchmark bro ya, dia itu mentoknya hanya di angka 50 derajat Celcius. Suhunya lumayan dingin, tidak terlalu panas, dan panasnya itu hangatnya terasa di bagian sebelah kiri di bawah layar. Untuk displaynya, si TUF Gaming A16 ini dia pakai layar 16 in, panel IPS, jenis layar anti glare sama akurasi 100% sRGB, refreshnya 165 Hz. Lalu kameranya laptop ini menurut saya standar basic bro ya, di angka 720p, bisa kalian manfaatkan untuk kebutuhan meeting online, dan casingnya sudah mengantongi sertifikasi military grade 810H. Tentunya punya dukungan colokan lengkap yang terbagi di sisi kiri maupun di sisi kanan. Geser ke bagian baterai, laptop ini punya kapasitas baterai yang umum seperti laptop gaming yaitu di angka 56 mAh, dia 4 sel dan bisa bertahan di angka 2-3 jam tentunya dengan settingan konfigurasi pada baterai. Lalu untuk perlindungan garansinya, si Asus TUF Gaming ini dia punya garansi resmi 2 tahun, dan keyboardnya dia itu sudah punya RGB one sound, dan warnanya ini bisa kita setting lewat Armoury Grade, termasuk performanya dengan cara yang cukup mudah dan juga simpel. Terus untuk paket pembeliannya, nanti pas kalian beli laptop ini bro ya, selain dapat laptop, nanti teman-teman dapat tas backpack cakep, mouse gaming TUF P309 sama charger Type-C dengan daya 100 watt. Nah, berikutnya kalau kita geser ngebahas soal dapur pacunya, laptop ini kan seri A. Jadi Asus TUF itu terbagi di 2 segmen bro ya. Ada yang pakai prosesor Intel, ada yang pakai prosesor AMD. Yang kita bahas seri A yang pakai AMD, dan dia itu punya berbagai spek. Mulai dari Ryzen 7 7000 sama RTX 3050, dan yang tertinggi pakai Ryzen 9 8940HX, 450HX sama VGA RTX 5070. Nah, kalau yang Intel itu serinya Asus TUF Gaming F16. Jadi beda segmen bro ya. Kemudian yang kita bahas ini bro ya, dia itu adalah varian yang TUF Gaming A16 FA607 NUK R745J6M yang punya Ryzen 7 7445HS. Nah, prosesor ini bro punya kemampuan maksimal di angka 4,7 GHz. VGA-nya dia punya dual grafis, bawaan prosesor punya Radeon 740M. Lalu untuk RTX-nya dia punya 4050. Tentunya VGA ini sudah punya TGB full power di angka 140 watt dan punya IOPS di angka 194, dan RAM-nya laptop ini dikasih 16 GB DDR5 yang tentunya masih bisa kita maksimalkan hingga di angka 64 GB. SSD-nya ada dual slot bro ya, bawaannya 512 pakai M2 NVMe Gen 4, software-nya ada Windows 11 plus Office Home 2024, atau kalian bisa pilih varian yang M365.
Nah dari sini misal kita geser ke segmen kaum yang mending, alias laptop ini kita versuskan dengan merek lain. Nah yang perlu untuk kita perhatikan, saingannya ada 3 buah yang perlu kita untuk detailkan. Yang pertama ada Lenovo Eloki, yang kedua ada Acer Retro V16, yang ketiga ada MSI Cyborg yang harganya sama-sama 16 jutaan. Nah detailnya yang pertama bro ya, ada Lenovo Eloki 15 IRX9 ARID. Secara performa, laptop ini lebih tinggi bro, karena punya prosesor Intel Core i7 Gen 13HX dibandingkan punyanya Asus TUF Gaming A16 yang pakai Ryzen 7 7445S. Yang lain overall sama, tapi kelebihan Asus TUF layarnya lebih jumbo pakai 16 in dan tampilannya lebih ganteng. Kedua, ada Acer Retro V16 ANV167179NR yang sama-sama pakai layar 16 in, tapi ini performanya lebih ngebut bro, karena pakai prosesor Intel i7 Gen 14HX. Ketiga, ada MSI Cyborg 15 B2RWEKG yang harganya di bawah di angka 16,5 juta rupiah. Keunggulan dari MSI ini bro, karena dia pakai RTX 5000 series, tapi secara performa prosesor dia kalah karena masih pakai Intel Core 5 210H. Terus laptop ini layarnya juga masih belum akurasi 100% sRGB. Oke kawan, jadi kesimpulannya gini ya bro ya. Menurut saya laptop ini kalau kita lihat kompetitor yang sama-sama di angka 16 jutaan, terlepas dari 3 buah yang paling mirip, untuk spek-spek yang lain ini sebenarnya juga ada. Tapi yang jelas kalau kita perhatikan, menangnya laptop ini tampilannya asli, tampan sekali. Terus purna jual juga bisa dibilang paling tinggi, karena dia punya positioning kalau di market itu, TUF sama ROG itu masih di atasnya LOG dan juga Legion. Tapi kalau kita melihat secara performa, sebenarnya mirip-mirip aja bro, malah bisa dibilang kalah dibandingkan kompetitor yang menggunakan prosesor Intel Core Gen 13HX ataupun Gen Plus HX yang ada di Acer Nitro dan juga di LOG tadi. Namun enaknya laptop ini, selain dia layar lebar, akurasi juga punya akurasi 100% sRGB. Jadi untuk desain juga nyaman, semisal untuk kebutuhan teman-teman entertainment, ini oke. Untuk kerja multitasking, ini juga ngebut. Dan untuk paket pembeliannya, ini termasuk lengkap dibandingkan komputer yang lain. Ya, segitu aja bro ya. Semoga bermanfaat. Dan see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah menonton sampai habis kawan. Salam jos. Mantap.